Oke, jadi bagi teman-teman yang baru memulai channel YouTube, jangan lakukan hal ini. Anda akan rugi waktu, rugi pikiran, rugi tenaga, rugi biaya. Namun hasilnya sia-sia, percuma. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi yang indah, suasana yang cerah. Saya ingin bercerita masalah per-YouTubean, khususnya bagi teman-teman yang baru mulai membuat channel YouTube. Kalau teman-teman ingat, ada sebuah video yang dulu viral, yaitu ketika Presiden Jokowi pernah bertanya kepada seorang anak SD. Anak itu ditanya, besok cita-citanya kalau sudah gede jadi apa? Di luar dugaan, anak tersebut menjawab, ingin jadi YouTuber. Ini sangat menarik ya. Seorang anak SD bercita-cita menjadi YouTuber. Seperti yang kita ketahui, cita-cita itu adalah sebuah profesi, di mana profesi itu ke depan itu akan menghasilkan sebuah penghasilan yang bisa untuk hidup. Menjadi seorang YouTuber, cita-cita dari anak ini berarti dia sudah berpikiran bahwa menjadi YouTuber itu adalah sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan materi untuk dia hidup ke depan. Oke, terlepas dari cita-cita si anak yang menjadi YouTuber, bagi teman-teman yang baru membuat channel saya juga baru, saya ingin berbagi cerita dari pengalaman teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya, tentang masalah YouTuber. Apa sih yang teman-teman bayangkan, atau orang-orang lain di luar sana bayangkan ketika dia memulai membuat channel? Bayangannya adalah channel mereka akan besar, video-video mereka akan viral, dan dari channel tersebut akan menghasilkan pundi-pundi uang. Betul sekali. Hampir semua berpikir seperti itu. Meskipun ada beberapa yang menjadikan YouTube itu hanya sebagai alat untuk menyimpan dokumentasi mereka. Namun permasalahannya adalah YouTube mempunyai ketentuan dan persyaratan sebuah channel bisa dilakukan monetisasi bila dia sudah mempunyai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan ini menjadi sebuah permasalahan klasik bagi YouTuber pemula. Masalah ini sebenarnya gampang-gampang susah. Gampang bagi mereka yang sudah punya nama terkenal dulu sebelumnya, dan susah bagi orang yang bukan siapa-siapa yang ingin membangun channel. Oke, untuk yang sudah terkenal kita abaikan. Kita akan berbicara tentang YouTuber pemula
yang bukan siapa-siapa. Seribu subscriber dan 4.000 jam tayang itu sesuatu yang berat. Karena berat, banyak teman-teman yang menyerah di tengah jalan. Yang masih mencoba peruntungan juga masih banyak. Namun ada sebagian dari teman-teman yang baru mulai membuat YouTube itu, mereka berpikir instan. Bagaimana sih caranya meraih 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ini sebuah obsesi yang keterlaluan menurut saya ya. Jadi pagi ini bikin channel, sore berharap sudah dapat 100 subscriber, 200, 500, sebulan dimonetisasi. Boleh-boleh saja punya angan-angan seperti itu. Tapi terkadang obsesi itu membuang logika, melewatkan logika. Nah, saya akan berbagi cerita tentang sesuatu yang jangan teman-teman lakukan, karena ini sungguh menurut saya teman-teman sudah buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang biaya mungkin, namun semuanya sia-sia, percuma. Ya, karena tidak akan menimbulkan efek pada channel teman-teman semua. Apa? Masuk. Kira lurus yang di. Oh iya no, kuwi 8 sepi tak. Kuwi paling tekan 6 kuwi. Nah, kalau teman-teman lihat buka di YouTube, searching gitu, bagaimana dengan keyword cara mendapatkan 1000 subscriber dengan cepat, banyak sekali video yang bermunculan, tutorial yang ada yang mengatakan 100% berhasil, ada yang mengatakan sangat mudah, dan ini yang saya tidak anjurkan teman-teman lakukan. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita, sebaiknya teman-teman subscribe dan like channel Cerita Rustam agar channel ini bisa berkembang, kita maju bersama. Yang pertama, yang seakan-akan bisa dan dia begitu meyakinkan untuk menyuruh orang lain melakukan, adalah dengan membuat channel tambahan atau akun merek. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu akun merek itu misalnya begini, teman-teman punya email lain selain email utama yang dipakai pada channel YouTube kita. Nah, email lain ini sebut saja email A. Itu kita login di YouTube, lalu kita subscribe pada channel kita. Nah, benar, itu akan terhitung 1.
Nah, kemudian email A ini itu ketika memencet tombol setting itu akan muncul pilihan kelola akun. Nah, di situ ada pilihan lagi tambah akun. Nah, itu yang disebut akun merek. Dan satu email itu bisa membuat 10. Seseorang di video ini menyarankan untuk melakukan itu, dan seluruh akun channel yang kita buat itu melakukan subscribe pada channel utama kita. Kalau dia bilang sih bisa satu email itu bisa 100, jadi dia menyarankan untuk membuat 10 email. Dan bila itu teman-teman lakukan, benar sekali, spontanitas itu akan dihitung oleh YouTube. Subscriber kita akan bertambah 10, 100 mungkin. Tapi kalau 100 saya pikir nggak mungkin, karena untuk akun merek ke 12, 13 itu butuh verifikasi nomor telepon. Dan bila itu Anda lakukan, itu sia-sia. Anda membuang waktu, tenaga, pikiran, dan juga kuota. Meski subscriber kita bertambah, tidak sampai dalam hitungan jam, hilang lagi. Kan rugi. Tidak akan dihitung. Jadi teman-teman jangan pernah melakukan itu, percuma ya. Yang kedua, ada juga yang melakukan promo untuk melakukan pembelian subscriber. Jadi dia menjual 1000 subscriber atau berapalah dengan nominal uang yang dia tentukan. Nah, ini pernah terjadi. Teman saya pernah membeli pada salah satu akun YouTube, dan itu sangat mahal harganya teman-teman, kisaran antara 500.000 sampai 1 juta. Ada yang 1 subscriber itu yang dijual dengan harga kisaran 10.000. Begitu teman saya itu beli, memang benar subscriber dia bertambah seperti yang dia minta, sejumlah yang dia minta gitu, 1000 subscriber gitu. Namun apa, hanya dalam hitungan jam, 30 menit mungkin, subscriber itu juga akan hilang, dia akan terus berkurang sampai pada jumlah subscriber awal dia. Nah, saya pikir orang yang melakukan penjualan subscriber ini, dia punya metode yang sama dengan kayak seperti akun merek tadi. Dia sudah punya email banyak yang dengan berbagai sub akun mereknya yang sudah dia siapkan untuk melakukan subscribe pada channel pembeli, dan itu juga sangat sia-sia, tidak akan bisa. Anda akan rugi secara materi, secara waktu, dan pastinya secara psikologis. Yang ketiga, ada yang melakukan tutorial dengan aplikasi ini, itulah, dan itu juga sudah banyak yang mencoba. Pengalaman dari teman yang mencoba itu juga tidak pernah berhasil. Bahkan ketika dia melakukan pembelian poin,
itu juga hilang, rugi lagi dia. Dan masih banyak lagi cara-cara instan yang ditawarkan. Kenapa ini laku gitu? Karena memang ada pasar yang dia tuju, ada permintaan dari para youtuber pemula yang mencari jalan pintas untuk meraih keberhasilan. Mereka menghalalkan segala cara gitu. Karena apa? Karena bagi mereka mencari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang secara normal itu berat. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman. Saya ingin berbagi cerita dari pengalaman teman, pengalaman lingkungan di sekitar saya yang siapa tahu bisa membantu. Kalau teman-teman merasa tertarik, silahkan lanjut ke video ini. Dan pencet tombol subscribe. Yang pertama, kita harus mempunyai pemahaman dulu. Pemahaman pertama, kita harus berpikir realistis. Realistis di sini maksudnya, kalau kita ibaratkan channel YouTube itu seperti bangunan rumah. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu kita umpamakan atap, beban yang harus disanggah. Bayangkan 5.000 beban itu kalau hanya ditopang dengan 2 atau 3 tiang, bisa nggak? Nggak akan bisa. Nah, tiang ini kita ibaratkan video-video kita. Bagaimana mungkin 5.000 hanya disangga oleh katakanlah 5 tiang, 10 tiang, berarti satu tiang dia terkena beban rata-rata itu 500. Itu sangat berat. Begitu juga channel YouTube, beban 4000 jam tayang, 1000 subscriber, itu ketika hanya disangga oleh 10 video, 10 konten, itu juga sangat berat. Makanya kita harus berpikir realistis. Yang kedua, jangan terobsesi berlebihan. Maksudnya gimana? Obsesi yang berlebihan itu menghilangkan logika dan pikiran cerdas kita. Kita harus berpikir bahwa mereka channel-channel besar itu juga mengalami hal yang sama. Mereka memulai dari angka 0 pada subscribernya. Kenapa mereka bisa berkembang besar? Coba Anda lihat uploadan pertama mereka. Tanggal berapa, tahun berapa. Berapa tahun mereka berproses. Nah, proses ini yang kadang kita lupakan. Tidak ada keberhasilan, kesuksesan yang jatuh secara tiba-tiba dari langit. Video-video dari channel besar itu, kalau kita lihat dari pertama, sama seperti kita. Video pertama mereka, video terjelek mereka. Tapi mereka melakukan proses evaluasi, pembelajaran untuk
berkembang menjadi lebih baik. Dan itu yang harus kita pelajari dari channel-channel besar itu, bukan dengan cara instan. Sekarang mana mungkin sebuah channel hanya mengupload 2 video, 3 video, berharap dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau mungkin 3 bulan akan meledak menjadi channel besar. Tidak mungkin. Saya bilang untuk orang biasa yang bukan siapa-siapa. Yang ketiga, kita harus mengenali kapasitas diri dan juga kapasitas pada media yang akan kita geluti. YouTube itu sebuah perusahaan besar yang menguasai seluruh dunia ya. Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Pernah nggak sih teman-teman berpikir perusahaan kelas dunia, apalagi dia berhubungan dengan IT, akan mempunyai server, peralatan IT, pegawai-pegawainya itu biasa-biasa aja, MBA yang bisa kita akali dengan cara-cara sederhana tadi. Tidak mungkin friend. Perusahaan kelas dunia sistem keamanannya hanya kayak gitu. Nah, itu yang harus kita kenali, kapasitas. Kecuali kalau kita seorang benar-benar IT top yang bisa membobol sistem keamanan YouTube, boleh-boleh saja Anda berpikir bisa melakukan itu semua. Tapi kalau Anda bukan siapa-siapa, memulai dari nol seperti saya, mari kita tanamkan dulu pemahaman seperti itu. Lalu bagaimana cara untuk meraih 1000 subscriber dan 4000 jam tayang yang aman? Guys, jalannya naik, saya fokus di jalan dulu. Mungkin banyak sekali pertanyaan di benak teman-teman. Jadi bisa nggak sih channel kita berkembang? Bisa nggak sih kita dimonetisasi? Bisa nggak sih kita kayak channel-channel besar itu? Jawabannya sangat bisa. Sangat bisa. Dan bagaimana caranya? Tapi teman-teman silahkan subscribe dan like terlebih dulu channel ini. Oke, jalannya menanjak begitu curam. Ayo.
Air kewet lur. Jika terlatih neng SSB. Oke, setelah istirahat sebentar, saya habis tanjakan yang sangat-sangat curam. Kita lanjut lagi. Sepertinya di depan langsung turun. Ini gawat dong enggak? Bisa. Jadi di sebelah kiri jurang, sebelah atas tanjakan. Teman gue kita, Bos Roti Bakar Memel. Jadi teman-teman untuk wilayah Sukoharjo, bagian selatan, bagian utara, mana aja. Kalau Anda kebetulan lewat Tawangsari, sebelum Tugu kalau dari arah utara, sebelah kiri jalan ada outlet Roti Bakar Memel asli dibakar. Ini bosnya, Mas Bambang. Lihat view di sini sungguh luar biasa. Kita bisa melihat sunrise dari arah Wonogiri mungkin di sekitar gunungan. Nah, ini namanya Pegunungan Batu Seribu di sana. Kita dari arah sini lurus arah kota Sukoharjo, kota Solo. Nah, ini gunung yang membatasi dengan Kecamatan Manyaran, Kecamatan Domoko juga, Kabupaten Wonogiri. Luar biasa pemandangannya. Dari bersepeda kita bisa mendatangi tempat-tempat yang dulunya tidak pernah bisa kita datangi dengan kendaraan bermotor. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke arah Pegunungan Batu Seribu. Bagaimana cara meraih 1000 subscriber dan 4000 jam tayang? Saya akan buat di video-video selanjutnya. Kita nikmati dulu suasana pagi ini, tikungan, turunan, tanjakan,